Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan sedikit tentang pembangunan kependudukan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Seperti pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama dengan saya sendiri, Melir Spati. Yang kedua, Ririn Hersa Yulianda. Yang ketiga, Alfian Eka Saputra. Dan yang terakhir, Damai Fistiani Gulo. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Penyebab masalah pembangunan di perkotaan. Jumlah penduduk tidak merata di seluruh daerah. Secara geografis, persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Ada pulau yang dihuni oleh banyak penduduk melebihi kapasitas seperti Pulau Jawa yang dihuni oleh lebih dari 50% dari penduduk Indonesia. Ada juga pulau yang jumlah penduduknya sedikit seperti Papua yang dihuni oleh 15% dari penduduk Indonesia. Faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan sebaran penduduk Indonesia tidak merata, salah satunya adalah kondisi geografis dari masing-masing pulau di mana tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda, menyebabkan orang banyak berkumpul di daerah dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Dan mengapa persebaran penduduk Indonesia tidak merata? Karena adanya tingkat pendidikan di Indonesia yang tidak merata. Di Pulau Jawa, banyak sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki kualitas di atas rata-rata, bahkan sudah diakui oleh dunia internasional, sehingga banyak mahasiswa dari luar pulau yang menimba ilmu di Pulau Jawa. Dihimpun dari berbagai sumber, tidak meratanya persebaran penduduk dapat menyebabkan beberapa hal, yakni yang pertama, dalam bidang pertahanan dan keamanan, harus ada penduduk yang ditempatkan di wilayah-wilayah perbatasan yang bermasalah. Persoalan ini kaitannya dengan mempertahankan kedaulatan NKRI dari pihak luar mengenai area perbatasan. Yang kedua, dalam hal perekonomian, ada masalah tidak meratanya pendapatan dan kesejahteraan, pembangunan, dan usaha. Selain itu, pendapatan per kapita juga akan berkurang dan terjadinya peningkatan pengangguran. Yang ketiga, terpusatnya industri-industri di Pulau Jawa karena sulitnya memperoleh tenaga kerja jika membangun industri di luar Pulau Jawa. Yang keempat, dari segi sosial, timbul kemiskinan di daerah-daerah padat penduduk karena ketiadaan sumber daya alam yang dapat diolah. Yang kelima, timbul masalah ketenaga kerjaan di mana hanya terpusat di Pulau Jawa, sehingga sumber daya alam di pulau lain kurang terkelola dengan baik. Yang keenam, dari segi pendidikan, daerah-daerah terpencil juga memperoleh kualitas pendidikan yang kurang baik. Ketimpangan pembangunan di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terjadi pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan pada suatu wilayah antar memang kondisi yang alamiah atau natural yang sering terjadi. Menurut Jafrizal, tahun 2012, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam, yang kedua, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, yang ketiga, alokasi dana pembangunan antar wilayah, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan yang kelima, mobilitas barang dan jasa. Berikut dari gambar ini dapat dilihat bahwa Jakarta merupakan wilayah maju dan sebelahnya Jakarta juga ada wilayah terbelakangnya. Penyebab masalah pembangunan di perkotaan yang selanjutnya yaitu yang kedua, ketimpangan pembangunan di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terjadi pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan pada suatu wilayah antar memang kondisi yang alamiah atau natural yang sering terjadi. Menurut Jafrizal,
tahun 2012, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam, yang kedua, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, yang ketiga, alokasi dana pembangunan antar wilayah, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta. Yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan yang kelima, mobilitas barang dan jasa. Berikut dari gambar ini dapat dilihat bahwa Jakarta merupakan wilayah maju dan sebelahnya Jakarta juga ada wilayah terbelakangnya. Contoh kasusnya, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kepadatan penduduk di Pulau Jawa melebihi rata-rata kepadatan penduduk nasional. Hal ini disebabkan karena lebih dari separuh penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara distribusi penduduk ke non-Jawa berjalan lamban setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Pulau terpadat adalah Jawa. Kepadatan di Pulau Jawa 1.171 jiwa per km persegi kilometer kuadrat. Ucap Kepala BPS Suharyanto dalam rilis bersama data sensus penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 21 Januari 2021. Tingkat kepadatan Pulau Jawa di kisaran 1.171 jiwa per kilometer kuadrat itu lebih buruk dari rata-rata kepadatan nasional yang berada di angka 141 jiwa per kilometer kuadrat. Ini artinya kepadatan penduduk di Pulau Jawa 8,3 kali lipat dari nasional. Suharyanto mengatakan tingginya kepadatan ini bisa dimengerti karena sebanyak 151,6 juta jiwa atau 56,1% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara luas daratan Jawa hanya 6,75% dari total luas wilayah penduduk RI yang mencapai 1,9 juta kilometer kuadrat. Berikut bukti adanya perbedaan pembangunan dari Jawa dan Papua. Berikut perbedaan gambarnya. Kemudian berikut juga bukti perbedaan pendidikan antara Jawa dan Papua. Kaitan masalah pembangunan dengan bonus demografi. Masalah pembangunan dapat dikatakan yaitu ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Masalah pembangunan dalam satu negara dapat disebabkan salah satunya masalah pendudukan. Agar pembangunan di Indonesia merata, diperlukannya data kependudukan dari BPS atau Badan Pusat Statistik, di mana angka pertumbuhan ini menunjukkan adanya rata-rata per tahun yang dihitung suatu negara dan dinyatakan dalam persen. Bonus demografi sendiri merupakan ilmu kependudukan yang membahas jumlah penduduk yang berubah dari waktu ke waktu akibat adanya kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Untuk itu, bonus demografi sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di suatu daerah karena setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda pula. Kaitan masalah pembangunan dengan industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian dari masyarakat agraris atau pertanian menjadi masyarakat industri. Sekarang, dengan perkembangan yang semakin maju, sudah dapat dikatakan bahwa kita berada di era industrialisasi. Dapat dilihat dari perkembangan pembangunan di perkotaan yang menjadi daya tarik masyarakat desa, sehingga mereka bermigrasi dengan tujuan mengubah taraf hidup mereka. Dengan perpindahan tersebut dapat menyebabkan daerah perkotaan menjadi padat penduduk, sehingga masalah pembangunan tidak dapat terelakkan karena lebih memfokuskan masalah kependudukan. Karena ketika pendudukannya tinggi, sedangkan skillnya rendah, dapat menyebabkan masalah pembangunan juga. Industri juga sangat memengaruhi. Hampir semua pabrik besar berada di Pulau Jawa, yang artinya lapangan pekerjaan banyak terbuka di Pulau Jawa, sehingga membuat orang-orang di luar Pulau Jawa masuk dan menetap untuk mencari pekerjaan.
Dari pola gambar tersebut dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat di Jawa adalah agraris, yaitu berprofesi sebagai petani. Namun, karena adanya kemajuan dari perkotaan yang melesat, seperti berdirinya industri-industri, sehingga masyarakat berpindah haluan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Keinginan masyarakat agraris salah satunya ingin memperbaiki status kehidupannya. Waktu pun terus berjalan dan masyarakat banyak bermigrasi ke perkotaan dan menjadikan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan begitu pemerintah harus turun tangan untuk membuat program salah satunya rumah rusun agar masyarakat tidak tinggal di rumah liar yang mengakibatkan menjadi daerah kumuh.